kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang sampai pada malam hari ini di hadis ke-217. Yang bawa kitab bisa melihatnya, hadis yang ke-217. Kalau kita di pekan yang lalu, ya, atau malam minggu yang lalu, terakhir pembacaan hadis yang sudah kita pelajari kandungannya adalah, saya ulang, hadis yang bersumber dari Sunan Abi Dawud bi isnadin jayyid, lam yudha'ifhu, tidak dhaif, dari Abdullah bin Ghanam, ya, as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukru faqad adda syukra yaumihi. Siapa yang membaca akan zikir tersebut, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukru. Itu saja. Jadi pendek sekali bacaannya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak wa lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal syukru. Ya, maka apa manfaatnya atau faedahnya? Orang yang membaca daripada zikir tersebut, faqad adda syukra yaumihi, telah tergolong menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah pada hari itu. Itu kalau dibaca pagi, kalau dibaca sore, ya, berarti, ya, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari itu, supaya selama 24 jam ini tergolong daripada orang yang bersyukur, maka dibaca pagi dan sore, ya, karena sifatnya ini azkar atau zikir pagi dan zikir sore. Itu juga ada terdapat di dalam buku catatan Wirdul Latif. Jadi kalau Bapak baca Wirdul Latif ini di pagi habis subuh, ya, maka sudah tercakup semuanya, ya, meliputi semuanya, ya, yang dipelajari ini sudah ada bacaannya di sini semuanya, kecuali hanya beberapa saja. Dan alhamdulillah di sini sudah mulai dibaca, ya, setiap subuh. Wah, alhamdulillah itu. Kok ada yang mengimami di sini, ada Ustadz Ghazali, ada Ustadz Haji Nispu atau Ustadz Syarani membaca, ya, ini luar biasa. Berarti sudah mempraktekkan, ya, sudah mempraktekkan. Maka manfaatnya atau fadilah-fadilah yang terkandung daripada zikir-zikir tersebut kita sudah pelajari, ya, kita dapatkan semuanya, ya. Alhamdulillah kalau Al-Fakir itu dibaca pagi dan sore. Dibaca pagi paling 5 menit, sore 5 menit sebentar, sambil berjalan, kadang sambil bawa mobil, ya, sambil bawa motor, selesai, ya, setumat aja. Tapi kalau sudah hafal, ya, karena sudah hafal atau sudah terbiasa dibaca, maka tidak merasa lawas. Jadi kayaknya setumat aja tungtung, gitu. Setumat aja tungtung Wirdul Latif. Alhamdulillah dimulai di sini habis salat subuh dibaca, ya, supaya kita tergolong daripada hamba yang bersyukur. Insyaallah kalau kita bersyukur, sehat, syukur terus kepada Allah, kita akan digolongkan orang yang terus mendapatkan kesehatan itu. Yang penting sekarang ini sehat berdahulu, ya. Kalau sudah sehat nih, kalau belajar, kalau semuanya dah. Kalau sudah garing nih, jangankan belajar, makan aja kada nyaman. Ya, kalau sudah garing nih, makan aja guring kada nyaman dah sudah. Ya, kada nafsu lagi melihat makanan itu. Tapi kalau sehat nih kan, waduh, semuanya nyaman. Guring nyaman, makan nyaman, berjalanan nyaman, dudukan nyaman, belajaran nyaman, sembahyang nyaman, semuanya. Itu pangkalnya adalah
sehat. Jadi sehat itu merupakan modal yang paling utama. Ya, karena bisa melakukan apa saja dengan bermodalkan sehat. Luar biasa. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ini doanya nih. Ya. Doanya rawaina bil asanid as-sahihah. Sanad-sanad yang sahih dari Sunan Abi Daud. Ya, Sunan Abi Daud. Wa Nasa'i wa Ibni Majah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Ini sumbernya. Sumbernya berita ini atau ya zikir ini dari Abdullah bin Umar. Ya, qala lam yakunin nabiyyu yada'u haula'i da'wat. Maka Nabi belum pernah meninggalkan doa itu, ujar Abdullah bin Umar. Berarti Abdullah bin Umar langsung mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat ini. Dari sisi hadisnya sangat kuat sekali. Karena di sini dinyatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar itu, kana nabi atau lam yakunin nabiyyu yada'u haula'i da'wat. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa. Hina yumsi wa hina yusbih, baik sore maupun pagi dibaca terus doa ini. Tidak pernah meninggalkan, berarti dibaca terus, istiqomah. Ya, pagi dan sore. Luar biasa. Apa itu doanya? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu minta selamat dunia akhirat. Selamat, ya. Minta selamat di dunia dan di akhirat. Wah, luar biasa dah. Ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Minta sehat dan selamat dunia akhirat. Minta selamat dan sehat. Ya. Minta selamat dan sehat fid din wad dunya wa ahli wa mali. Ya, selamat serta sehat di dalam agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku, semuanya minta diselamatkan. Ya, minta diselamatkan. Ya, agamanya berarti tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran selain daripada ajaran agama Islam. Selamat tuh. Ya, dunianya tidak terkontaminasi dengan riba dan sebagainya. Selamat berarti itu. Wa ahli berarti istrinya juga solehah, selamat. Wa mali, hartanya begitu juga nyaman diolah, ya, untuk bantu majlis, bantu masjid, bantu ya orang-orang al-muhtajin, ya, itu nyaman benar keluarnya, itu selamat. Ya, selamat harta yang bisa seperti itu. Nah, kita minta kepada Allah seperti itu. Kita punya harta membawa keselamatan, ya, dan selamat punya keluarga, agama kita, ya, dunia kita, semuanya tidak bermasalah. Kita minta kepada Allah yang demikian itu. Supaya kita disehatkan diri kita dan diselamatkan harta benda kita. Itu nyaman, ya. Sehat itu penting. Karena diminta, perlu, karena yang mempunyai kesehatan itu Allah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur aurati wa amin ra'ati, ya Allah, ustur aurati, ya, engkau tutupi auratku. Aurat itu ya berbentuk kesalahan, kejelekan yang kita lakukan, minta kepada Allah agar ditutupi kesalahan, keburukan. Ya, bisa ditutupi oleh Allah, tidak dimunculkan. Ya, kita malu kalau sampai dinampakkan oleh Allah kejelekan-kejelekan kita, seperti mana kita sekarang ini. Kalau kejelekan kita nih, keburukan kita, perbuatan kita yang buruk itu ditampakkan oleh Allah depan umum, kayak apa coba? Kayaknya nggak bisa berjalan, kita supan, hendak berdapat dengan siapa saja kata kawan. Allah tutupi itu kejelekan kita. Ya, kita banyak sekali berbuat kesalahan. Ya, mungkin keluarga kita kada tahu, kekawalan kita kada tahu. Ya, pas kita di mana kita berbuat kesalahan itu, kalau diketahui orang, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Andai oleh Allah dibuka tuh hijabnya, diperlihatkan kepada orang apa yang terjadi dengan diri kita, supaya agar kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi kesalahan-kesalahan aurat kita. Aurat itu bukan berarti aurat seperti mabaina surrati wa rukbah, antara pusar dengan lintuhut, ya, atau lutut, bukan itu saja. Nah, itu terbuka, itu aurat.
Aurat itu aib. Aib itu sesuatu yang tercela, kejelekan, keburukan kita ditampakkan oleh Allah. Seperti mana kita menampakkan aurat kita kan aib itu, tercela, jelek itu. Dipandangnya kayak apa ini sih, dia tuh buka aurat jadi hina, kan begitu. Nah itu maksudnya kejelekan, keburukan yang kita lakukan ditampakkan oleh Allah depan umum itu kayak apa? Aib kan, aurat itu. Nah tapi Allah tutupi itu. Allah tutupi itu semuanya, subhanallah, sehingga kita kayaknya aman-aman aja, kada tahu hakikatnya. Nah itu zahirnya bagus saja, casingnya kan, kada tahu dalamnya kan begitu. Nah, hanya Allah yang tahu. Makanya kita ini masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengevaluasi. Ya, evaluasi hati kita, bagian batin kita, jangan cuma zahirnya saja diperbaiki tapi batinnya tidak dihirani. Jangan. Batinnya juga perlu diperbaiki, dihirani, dievaluasi. Ya, ini yang terpenting seperti itu. Ya, minta kepada Allah, karena semuanya yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Amankan semua ya, apa namanya, kemuliaan kita ya, kemudian keistimewaan yang sudah kita dapatkan, kemuliaan itu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, lindungilah, peliharalah aku min baini yadayya, mulai daripada arah depanku, wa min khalfi, dan daripada arah belakangku, wa an yami, dan dari arah sebelah kananku, wa an shimali, dan arah sebelah kiriku, min fauqi, dan daripada arah atasku, wa a'udzu bi'azamatika an ughtada min tahti, begitu juga dari bagian bawah, atas, depan, belakang, ya, samping kanan, samping kiri. Waduh, sempurna benar. Kita meminta kepada Allah tuh. Ini Rasulullah aja meminta, tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Setiap harinya itu pagi dan sore selalu diminta ini, karena penting pemeliharaan Allah, ya, penjagaan Allah, perlindungan Allah. Kita dilindungi dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Makanya azkar itu atau zikir-zikir itu disebut dengan khiriz, pagar. Ya, di pagar. Hirzun, harizun. Ya, dijaga, dilindungi, dipagar. Nah, kita dipagar, minta perlindungan artinya minta dipagar, minta dijaga. Ya, dari apa saja akan menimpa kita dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala atau dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terlindungi. Itu semuanya harus diminta. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi, ada semuanya itu dalam kitab Wirdul Latif yang biasa pian baca di habis sembahyang subuh. Hadis berikutnya ke 218, rawainaan fi Sunan Abi Daud wa Nasa'i wa ghairihima bil isnad sahih an Ali radhiyallahu anhu, dari Abi Daud juga wa Nasa'i, dan selain daripada keduanya dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu inda madja'ihi. Nah, adapun Rasulullah SAW selalu di pembaringannya itu mengucap doa ini. Ya, artinya menjelang tidur. Ya, di pembaringan sambil berbaring itu Rasulullah baca doa. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma inni a'udzu bi wajhika al-karim wa bi kalimatika tammati min syarri ma anta akhidun bi nasiyati. Allahumma anta takshiful maghram wal ma'zam. Allahumma la yuhzamu junduka wa la yukhlafu wa'duka wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu subhanak wa bihamdik. Nah, ini doanya. Ya, ini doanya. Rasulullah selalu membacanya sebelum tidur atau menjelang tidur. Ya, menjelang tidur baca doa ini di tempat pembaringannya beliau.
Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari apa? Min syarri ma anta akhidun binasiyatih, artinya dari keburukan apa-apa yang ketika engkau mengambilnya dari ubun-ubun, artinya ketika di sakratul maut diambil roh. Dari sini kita minta yang terbaik. Kita kan mau tidur kada tahu. Ada orang pas guring itu ya selama-lamanya ujungnya guringnya. Digarak, yang bergarak itu ya wadahnya bukan orangnya. Betul, ini menunjukkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di maut fujaah maknanya. Nah, minta kita ketika guring itu meminta kepada Allah, kalaunya pas guring itu dicabut, maka cabutlah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Nah, minta kepada Allah. Ya, takut kenapa namanya orang pas guring belum suah lagi bertobat, belum suah lagi sembahyang, mungkin belum suah berbuat kebaikan, tiba-tiba ya berlalu begitu saja. Berarti kan ada tanggung jawab yang belum terselesaikan. Mau sholat isya akhir-akhir jam 12 ya, baringan dulu, guringan berdahulu. Tahu tanya guring kebablasan, kada kau bangkit lagi. Nah, ini kita meminta perlindungan kepada Allah itu dari hal-hal yang kejadian seperti itu. Jadi supaya dijadikan ketika meninggalnya itu husnul khatimah. Allahumma anta takshiful maghram wal ma'tham, ya Allah, engkau yang telah membuka daripada kebingungan, kesusahan, permasalahan, ya, menyingkap, disingkap oleh Allah, dihilangkan, maksudnya begitu. Susah, bingung semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la yuhzamu junduka wa la yukhlafu wa'duka, ya Allah, jangan hinakan tentara-tentaramu, jangan juga engkau ya yukhlaf wa'duk, ya, jangan diingkari janji-janji darimu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidak ada keagungan selain daripada keagunganmu ya Allah. Subhanak wa bihamdik, maha suci engkau, wa bihamdika, dan dengan pujianmu ya Allah. Bihamdik, dan dengan memuji kepadamu. Itu doanya dari Rasulullah SAW ketika menjelang guring. Artinya secara garis besarnya minta supaya kalau dimatikan matinya husnul khatimah, dan kalau punya masalah minta masalahnya itu diselesaikan oleh Allah dari segala kebingungan, kesusahan dan sebagainya. Sekarang ini kan kita bingung kita ya, susah ya, dan tidak kita aja, semuanya orang ya dalam keadaan bingung kayak apa. Makanya kalau kita melihat di media sosial itu selalu ada perkelahian, ada permasalahan di sana sini kan. Karena itu ya mereka sudah kebingungan kayak apa. Di tengah-tengah bingung mencari sesuap makan. Kan bingung mereka. Ya, mungkin di wadah kita nih termasuk alhamdulillah yang bubuhan si penjual ini kadapati dikejar-kejar sama Satpol PP. Coba kalau kita melihat di berita-berita, baik itu lewat media sosial, di HP ataupun di berita, selalu ada perkelahian. Yang jualan sayur aja, dihambur sayur. Permasalahannya itu kadang kalaunya di stop aja gitu kada jadi masalah, ini kadang dihamburnya itu sudah dihambur, dibawa pulang, diangkut semuanya. Ini kan kesian mereka ya Allah, ada kondisi seperti ini. Ya, siapa yang bertanggung jawab kan di situ? Kalau sudah dibawa, adakah yang menggantinya? Kan kada ada. Kalau semuanya ini aku bawa lah, aku angkut semuanya nih lah. Ya, berapa nih modalnya semuanya? Bagus saja tuh. Ya, bagus saja tuh. Jar geroboknya di sini 2 juta, ini modalnya segan berjualannya 1 juta, 3 juta, ya sudah aku gantinya 10 juta. Nah, itu bagus itu. Senang orang. Ya sudah Pak, bawa aja sudah. Kalau usah dibelikan ini enggak apa-apa. Iya, dapat 10 juta pokoknya inginnya. Iya, nah itu. Ini kan ada. Jadi banyak sekali permasalahan di sana sini. Nah, sudah kita ini banyak sekali permasalahan, ini seakan kayak apa kita ini. Ya, betul-betul di masa-masa yang ya banyak sekali fitnah, ujian, cobaan.
Yang ditakutkan ini bukan ujian lagi, bala sudah ini. Bala yang ditakutkan ini, karena mungkin perbuatan manusia ini yang sudah melampaui batas, ya, berbuat kesalahan, berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, sehingga Allah turunkan bala. Itu yang kita takutkan, ya, itu yang kita takutkan. Karena kalau ada beberapa pihak yang berbuat maksiat, ya, dengan secara bertubi-tubi, itu akan melibatkan yang lainnya, ya, terkena juga ininya, efeknya itu, nah, jadi ngefek itu. Al-bala katanya kan, bala itu adalah merata semuanya. Nah, kalau kita sudah seperti itu malah jauh dari Allah, apa yang akan terjadi? Ya, jadi harus disempatkan untuk berdoa, untuk bermunajat kepada itu, satu-satunya jalan. Karena makhrajnya itu hanya dengan bertakwa kepada Allah, bukan dengan yang lainnya. Semuanya itu, ya. Tapi kalau sudah takwa kepada Allah itu pasti, itu nggak ada perkiraan, itu pasti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu sudah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Pasti itu dapat jalan keluar. Yang penting jangan buka dari Allah, itu aja. Kalau sudah buka dari Allah, sudah keadaan seperti ini, kita rugi. Double ruginya sudah. Ruginya kita sudah seperti ini, ya. Kondisi sudah tidak menentu, tambah lagi kita, ya, harus buka dari Allah. Berarti kan kita, ya, terancam di dunia dan di akhirat. Sementara kita minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gimana mau dapat dua-duanya hasanah? Kita lari dari Allah Subhanahu wa taala, bukan lari kepada Allah. Ada lari, ya, dari Allah, ada lari kepada Allah. Kalau lari kepada Allah itu kayak beban pian, lari kepada Allah sudah. Ini tawakalnya tinggi nih, apa yang terjadi dan sudah, apa yang penting datang ke masjid. Pokoknya apapun yang terjadi sudah bismillah dah. Ya, pokoknya jakanya terkena sesuatu, syahid pian. Syahid. Kalau ada sampai terkena sesuatu kan disebabkan pian datang ke majelis menuntut ilmu, ya, ini bukan suatu kecerobohan, tapi ini perjuangan antum demi menyelamatkan orang banyak. Karena di saat antum datang ke majlis taklim itu, manfaatnya bukan hanya untuk antum saja, tapi lingkungan dan orang-orang sekitar itu kena dampak kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Manhajus Sawi itu disebutkan, di saat, ya, majlis taklim itu diadakan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala meratakan keberkahannya, diambil dari situ, kemudian dikelilingkan ke sekitar majlis itu, sehingga orang-orang yang di sekitar tadi itu mendapatkan siraman keberkahannya itu. Lambat laun dia akan menjadi baik juga yang ada di sekitar-sekitarnya. Ya, mungkin biasa yang ada di muka gitu, nongkrongan yang kayak apa itu, biarkan saja. Biarkan saja, karena lawas kelawasan lunak sendiri hatinya. Karena pasti di situ akan dijalankan oleh Allah keberkahan dan rahmatnya yang bersumber daripada majlis ini untuk membantu yang lain-lainnya di luar sana. Jadi jangan diragukan lagi, luar biasa. Nah, dan inilah majlis ta'limnya, majlis Rasulullah SAW. Jadi pian datang ke sini, duduk di situ adalah perjuangan untuk saat ini. Ya, sementara orang harus di rumah dan sebagainya, pian di rumahnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa coba? Di bawah pantauan Allah ini. Oh, luar biasa. Jadi ini perjuangan yang, ya, memberikan manfaat sangat banyak sekali untuk orang banyak. Ya, harus ada pengorbanan menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, itu harus ada pengorbanan memang. Kita berkorban ke situ, kita berkorban. Ya, berkorban gitu. Harus kita tutup wajah kita sampai kadang mengenal lagi satu sama lainnya, siapa ini main celeng-celengan ini. Begitu dibuka, oh ikam aja. Nah, itu sekarang kan itu. Kadang mendapat di jalan kita kada pinandu. Ya salah. Siapa? Gini. Kita nih kayak apa nih, siapa kan orang? Begitu dibuka, oh ini aja lah. Hanya tahu. Nah, ini perjuangan kita. Ya, kita jalankan dengan penuh kesabaran. Ya Allah ya Rabb, sabar. Ya, kita mengingat dengan kisahnya Nabi Allah Ibrahim, sedikitlah kita berbelok. Kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ini kan kisah, ya Allah, bukan sembarang kisah.
Ini perjuangan yang berat juga Nabi Allah Ibrahim itu meminta kepada Allah agar diberikan keturunan, itu tidak sedikit waktu. Ya. Dinyatakan oleh para ulama kurang lebih 40 tahun itu. Coba bayangkan. Makanya terus diulang-ulang itu doanya, Rabbi habli min ladunka minas salihin. Ya kan? Rabbi habli min ladunka minas salihin. Ya Allah, coba berikan kepada aku ini keturunan yang soleh. Ya, itu yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim berulang-ulang, berkali-kali, setiap waktu. Dan tidak langsung diberikan. Dilihati dulu tuh mentalnya Nabi Allah Ibrahim. Sungguh-sungguh enggak di dalam berdoa, begitu kan? Ya, ini sekelas Nabi nih, meminta suatu permintaan tidak langsung dikabulkan, dilihati dulu. Betul-betul enggak ada yang dimintanya apa, cuman bohong-bohongan. Ternyata terus diulang-ulang, wah betul ini baru dikabulkan. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Minta yang soleh diberikan yang sabar. Mintanya kan yang soleh, seharusnya fabasyarnahu bighulamin soleh. Ya, aku berikan kabar gembira wahai Ibrahim, sesuai dengan permintaanmu, keturunan yang soleh aku berikan. Tapi Allah memberinya yang sabar. Karena apa? Ada ujian lagi berikutnya. Kan gitu. Anak yang sabar. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintanya yang soleh kan. Senang. Nah, di balik kesenangan itu diuji lagi oleh Allah. Ini aku uji lagi ini. Kuat enggak nih? Ini yang pertama kuat. Kada bermamai. Ya, berdoa terus kada bermamai. Ini kita kadang aku ini sudah 10 kali lebih baik membaca. Belum juga dapat reaksinya aja. Anak langsung. Sementara Nabi aja berdoa sampai 40 tahun, kita hanya 10 kali berdoa. Sudah bermamai dengan Allah. Ya Allah, kayak apa ini? Muyakah dengan aku? Kada mau mendengar doaku. Aku ini sudah 10, 10 aku hitung. 10 kali aku berdoa. Belum juga dikabul. Muyak aku sudah kada mau berdoa lagi. Nah. Ajar Allah, belum lagi aku mau mengabulkan. Kamu sudah bermamai berdahulu kayak apa ini? Ya ini Nabi Allah Ibrahim berapa 40 tahun santai aja. Terus mungkin terus esoknya lagi, terus tetap tidak putus berdoa kepada Allah sampai sudah lawas baru dapat jawaban, fabasyarnahu bighulamin halim. Aku berikan keturunan yang sabar. Senang tuh. Tidak tahu kalau ada lagi nanti ujian dari Allah itu yang berat, tidak tahu tuh. Walhasil sudah kabul nih. Ya, doanya diberikan keturunan. Karena kan para nabi pastilah minta keturunan untuk melanjutkan perjuangan abahnya seorang nabi. Pasti anaknya jadi nabi. Diangkat lagi ya oleh Allah untuk menjadi generasi penerus ayahnya. Waduh, senang Nabi Allah Ibrahim dapat keturunan. Sudah meluapkan kesenangannya, kegembiraannya ya di masa-masa masih ya Allah ya, artinya lucu-lucunya si anak itu, gagah-gagahnya di usia-usia 9-10 tahun kan gagah benar itu. Lucu-lucunya gitu, wah ini kayak abahnya nih, wah gagahnya anakku nih, wah. Ya, tiba-tiba harus mulai diuji lagi oleh Allah Subhanahu. Lagi di puncaknya kebahagiaan ini harus diuji lagi. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, didatangi ya lewat mimpi. Ya, wahai Ibrahim, kamu punya anak itu harus disembelih. Apa coba? Anak cuman satu-satunya ya yang diidam-idamkan pulang. Sudah bergembira, sudah senang, sudah bahagia, sudah diplanningkan yang akan menjadi penerus abahnya ini ya, jadi nabi ini. Tahu-tahunya harus disembelih anak pian. Kayak apa coba? Yang memerintahkan ini bukan raja, Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan ini harus disampaikan kepada anaknya. Nah, ini makanya fabasyarnahu bighulamin halim. Terbukti di sini anaknya nih, anak yang sabar ini. Ya, padahal anak semata wayang. Ya, anak tunggal, belum bayi yang lain. Nabi Allah Ishak belum keluar itu.
Ya, coba bayangkan, Allahu Akbar, harus berjuang ya untuk menghadapi tantangan yang berat ini. Anak yang cuman satu-satunya harus dijadikan korban, disembelih lagi caranya. Kayak apa itu? Yang menyembelih ke orang lain mungkin orang lain. Ini abahnya seorang yang harus menyembelih, melihat abahnya kayak apa, dan harus diinfokan ini. Makanya luar biasa, demi ketaatan, demi ketakwaan kepada Allah, apapun yang menjadi rintangannya, apapun yang menjadi korbannya, anak sekalipun, waduh, anak sekalipun, ini pengorbanan. Ya, pengorbanan. Sekilas memang dahsyat dramanya ini, waduh dahsyat ini, harus mengorbankan anak. Tapi kalau sudah memang tulus karena Allah, untuk Allah, maka Allah akan menggantikannya. Luar biasa. Maka disampaikanlah kepada si anaknya, ya bunayya, ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Diajak anaknya itu, diajak runding. Subhanallah, bijaksananya itu nak. Abahnya itu nggak langsung, nak sini, kusembelih kamu. Ada. Ini perintah dari Allah ini, kamu siap-siap nak. Ya, siap-siap ya, guring situ. Aku sembelih. Kada, ini perintah dari Allah nih. Ini kada. Ya, jadi untuk menyampaikan pesan Allah itu tidak langsung. Kan Nabi Allah Ibrahim dari Syam, sementara Nabi Allah Ismail di Mekah. Jauh ini perjalanan. Kan lawas kada berdapat itu. Begitu masih bayi itu kan ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya, ditinggalkannya itu pun perintah Allah. Coba bayangkan, ini ujian, meminta kepada Allah sekian tahun, baru diberi oleh Allah, sudah diberi harus dipisah, diantar ke gurun Sahara. Belum ada bangunan, satu pun belum ada bangunan itu pada saat itu. Namanya apa? Gurun Sahara. Bukan Saudi lagi, Saudi Arabia itu baru aja itu. Bahari ngarannya apa? Gurun Sahara, belum ada ngarannya. Gurun Sahara, rumah belum ada. Coba belum ada rumah, belum ada penghuni. Itu jalan orang-orang yang kalau mau ke kalau mau ke Syam lewat situ jalan umum. Ya, kalau kayak dari Balikpapan mau ke Bontang lewat sini gitu. Diandaknya di situ coba. Allahu Akbar, harus diantarkan ke situ oleh Allah. Dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim, dibawa itu istrinya dengan bayinya tadi itu, harus berpisah, tinggalkan lagi habis itu, tinggalkan, kamu balik lagi ke sana, ya, ke Syam sana, tinggalkan anakmu dan istrimu di sana. Allahu Akbar, gimana nggak meleleh air mata? Padahal itu anak yang diidam-idamkannya, yang diminta bertahun-tahun, harus dilepas begitu saja. Kalau kita nggak ada yang kuat, tapi ini yang merintahkan Allah, bagaimana lagi? Namanya juga Nabi, ya sudah mentalnya sudah kuat, sudah diandak di situ. Lawas kada berdapat nih, anaknya sudah gonol, anaknya sudah kelihatan keperkasaannya, kegagahannya dan sebagainya, harus didapati. Kemudian kisahkan dengan si anak itu bahwasanya si anaknya itu harus disembelih. Coba kayak apa itu? Lawas kada berdapat, begitu berdapat, ya Allah, anakku sudah gonol, anakku gagah nih, anakku nih, masya Allah. Tiba-tiba sudah anaknya juga begitu melihat abahnya, ini abahku. Karena nggak berdapat. Kalau sekarang kan masih ada teleponan, ya kalau nak kayak apa kabarikam, baik bahari mah main hati aja. Begitu berdapat tuh kada langsung kenal itu Nabi Allah Ismail dengan abahnya itu. Makanya ada pendekatan dulu, sudah pendekatan, ketemu, menerima, ini abahmu nak. Allah senang. Di saat senang, gembira, bahagia, ada yang aku kisahkan nak kayak bayangkan coba itu. Dikira ada yang aku kisahkan tuh mungkin kalau sekarang kan aku nih abah nih kan sudah lawas kada berdapat dengan nikah. Nih abah nih kebujuran nih. Himung benar berdapat dengan ikamnya. Ikamnya hendak oto apa? Wah, ini kan artinya ada sesuatu itu. Hendak oto apa? Hendak oto apa gerang? Oto Fortuner kah? Hendak CRV kah? Atau yang hanyar ini apa nih? Hanyar nih. Almas itu wuling nah, atau hendak bebini kah? Nah, ya kalau pokoknya apa saja abah tanggung. Ya, abah sudah sediakan rumah, sediakan oto, ada ruko, pian begawe, nyaman aja pokoknya sebagai apalah mungkin selama ini abah
kada peduli dengan pian mbahnya, abah akan membayar semuanya. Wah, himung ini kada. Sudah di anaknya itu sudah senang dengan abahnya, luar biasa berdapat. Tiba-tiba, wahai anakku, aku ini dapat perintah dari Allah, makanya aku ini harus berdapat dengan pian. Apa bah perintahnya dari Allah? Inni ara fil manam inni azbahuka, aku ni harus menyembelih kamu. Kayak apa? Kayak apa pendapat piannya? Aku ni harus menyembelih kamu nak. Abahmu nak harus menyembelih kamu sebagai anak abah seorang. Tapi ini perintah dari Allah. Kayak apa coba pendapat pian nak? Inilah terbukti ya bahwasanya fabasyarnahu bighulamin halim, anak yang sabar. Sabar. Langsung siapa bah yang meminta bah? Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada abah untuk menyembelih kamu nak. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan tegas si anak itu. Kada istilah, waduh abah ni kayak apa leh? Abah ni sudah kada peduli dengan ulun. Abah sudah mengandak ulun dengan mama di sini, kada ada keluarga, kada ada siapa-siapa. Wah ini abah dapatin ulun, ulun sudah genal. Tiba-tiba abah harus menyembelih ulun. Abah ni kayak apa? Coba. Kayak apa kisahnya abah ini? Apa gerang yang dimaui abah ini? Mai bisa menantang. Apa gerang? Abah ini ada basi anak yang lain kah? Nah ini tapi kada. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sudah bah, kalau memang itu perintah dari Allah bah, jangan pakai menghadangi lawas-lawas lagi. Wah ini juga siap-siap abah, sembelih aku bah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah abah akan mendapatkan anak yang tergolong sabar. Allah, ini menunjukkan anak yang sabar dan orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta anak yang berbakti dengan kedua orang tua. Nyawa sekalipun harus menjadi taruhannya bah. Kada apa-apa selagi itu perintah dari Allah. Jangan sampai artinya abah kada supan atau kada nyaman, sembelih bah. Masya Allah, luar biasa. Ya, baik dari si abahnya. Kita sabar, kita pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bah sebelum disembelih, mohon maaf lah, ada pesan ulun bahai. Apa? Ladingnya diasah dulu bahai. Jangan sampai pasti sembelih kena ladingnya kena tajam. Ladingnya diasah dulu bah. Nah ini juga pelajaran buat kita haji nah. Jangan sama ngamen sana. Pas lagi ladingnya, waduh kesian. Ya, harus yang tajam, biar tajam baik, biar nyaman jer ketika diayunkan di leher itu set langsung. Ya kan satu. Yang kedua pesan ulun bahai. Ya, sebelum disembelih ini sing-singkan lengan bajumu bahai. Supaya kenapa? Di saat disembelih kan karena ada darah keluar, darah itu tidak menciprati lengan baju abah. Takut nanti kalau kena lengan diketahui sama mamahku, karena mamahku kada terima. Takutnya itu aja bang. Makanya biar aja. Allah. Kemudian baju yang aku pakai ini antarkan ke mamahku. Sampaikan dengan sidin salam daripada satu anak yang pernah hadir di pangkuan mamahnya, ya, dan mohon maaf dan semoga menjadi anak yang soleh. Subhanallah. Ini pesan anak ini minta kepada abahnya. Allahu Akbar. Ya, ayo bah. Luar biasa. Langsung bah lah. Ayo sudah, siap nak aja. Karena ini perintah Allah, sudah siap-siap ya. Coba bayangkan sudah pasrah dua-duanya. Begitu mau disembelih. Nah, ya kan? Kata Allah, "Fabasyar fanadainahu bidzibhin azim wa fadainahu bidzibhin azim." Fadainah artinya aku bayar kata Allah dengan dzibhin azim. Gibas kambing yang gagah perkasa yang bagus yang aku dapatkan yang aku ambilkan dari sorga. Tuh berkat apa ini? Kesabaran. Berkat kesabaran tadi, sabar akhirnya mendapatkan titik kebahagiaan. Kalau kita memang berkat sabar di dunia tidak dapat, pasti di akhirat akan dapat. Ini pasti itu jawaban. As-sabru sabul jannah, di balik kesabaran itu nah ini dapatnya. Langsung begitu hendak disembelih tadi itu, datang Jibril membawa. Ya Ibrahim, stop.
Jangan dulu diteruskan. Kenapa? Nih aku bawa gantinya. Wah, bujurkah? Iya, aku bawaan dari sorga ajar atas perintah Allah. Ganti sudah. Tak ada jadi. Allahu Akbar. Karena kesabaran. Padahal ujar Allah, aku cuma menguji aja. Kada bujuran maka mana mungkin lah anak menyembelih, abah menyembelih anak. Iya, artinya aku nih kada purun bahasa gini. Aku gini kada purun. Ya, karena umat-umat berikutnya terjadi begitu juga. Ustadz Ghazali bisa umur berapa tuh sudah disembelih. Tapi tadi ya, datang kambing yang kogon. Nah, sampai wahini itu sunnatullah, sampai wahini terjadi. Dilanjutkan di syariatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, ini hasil daripada kesabaran tadi itu, artinya anaknya selamat, keluarganya selamat, ya, menjadi bersatu dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan kita semuanya di balik kesabaran dengan ujian yang berat seperti ini, dari berbagai aspek ini kita diuji di materi, lingkungan, ya, dan semuanya lah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah ujian ini, secepatnya dikembalikan lagi dan jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, sehingga anak kita dan kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, beruntung di dunia, selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.